Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Tuhan sungguh matang dalam dia mempersiapkan pewartaannya. Tuhan memilih orang-orang bukan sekedar menjadi murid, tetapi diharapkan orang itu nantinya menjadi penerus untuk mewartakannya. Maka dia memilih dengan serius. Dan dalam memilih itu dia melibatkan Bapa, yaitu dengan berdoa di atas bukit terlebih dahulu sebelum dia memilih. Dia mengharapkan, Tuhan Yesus mengharapkan bahwa pilihan itu bukan sekedar karena selera dia, tetapi karena pilihan itu karena berdasarkan Sang Bapa yang memilihnya. Dalam peristiwa penting, Tuhan selalu melibatkan Bapa untuk campur tangan dalam kehidupannya. Ibu, bapak, saudara terkasih, pada saat dia memulai pewartaannya, sebetulnya sudah dimulai semenjak dia dibaptis. Tetapi dia agak menunda untuk mewartakan. Kenapa? Karena masih ada Yohanes Pembaptis yang mewartakan. Yohanes Pembaptis belum ditangkap oleh Herodes. Nanti kalau dia mewartakan, orang nanti mengalami kebingungan. Mana yang kan dia anut atau yang mereka anut? Pewartaan Yohanes atau pewartaan dari dirinya? Maka Tuhan Yesus walaupun sebetulnya pada saat pembaptisan ada proklamasi dari Bapa, dengarkanlah dia, inilah anakku, gitu kan ya. Nah, sabda Bapa kepada seluruh orang yang mendengarkannya pada waktu itu, pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi dalam praktek Tuhan Yesus mewartakan, Tuhan Yesus sungguh mencari waktu yang tepat. Seperti ini sebetulnya dia mewarisi seperti leluhurnya, yaitu Daud yang kita baca pada bacaan pertama tadi. Di sana kita bisa melihat Daud itu diurapi sebagai raja pada saat usia muda. Tetapi dia itu tetap menghormati Saul. Saul itu juga yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Dia tidak bisa dalam hal tertentu, Daud menghormati pilihan Allah yang telah memilih Saul itu. Dia tidak melakukan tindakan sebagai raja setelah dia diurapi, tidak, tapi dia menunggu saat yang tepat. Saat yang tepat adalah nanti setelah Saul itu wafat, mati, dia akan tampil sebagai seorang raja. Jadi kita bisa melihat Allah memilih secara dini, tetapi ternyata dalam praktek dia melakukannya, dia mencari waktu yang tepat. Ibu, bapak, saudara terkasih, dan di sini kita bisa melihat pilihannya Tuhan Yesus memulai dengan mencari 12 orang yang diharapkan mampu menjadi penerusnya. Walaupun ada satu orang yang mengkhianati dia. Tetapi toh pilihannya
tetap itu. Kenapa? Karena memang kehendak dari Sang Bapa, dia harus menderita. Kan kadangkala ada banyak orang yang berpikir, kenapa kok sudah tahu bahwa Yudas, karena Tuhan Yesus kan sudah tahu hari ini dia dan juga masa depan dia. Tetapi tetap, mengapa kok memilih Yudas Iskariot yang mengkhianati dia? Ya karena pilihan dari Sang Bapa sendiri untuk menghendaki bahwa Sang Putra itu akan meninggal atau mati itu disalib. Ibu bapak sudah dikasih, maka Tuhan Yesus tetap memilih siapa yang dikehendaki oleh Sang Bapa itu. Sekarang bagi diri kita, kalau kita memutuskan sesuatu yang penting, dan sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita di masa depan, apakah kita juga melibatkan Tuhan? Melibatkan Tuhan berarti sebetulnya menyerahkan pada penyelenggaraan Tuhan, ataukah memaksa Tuhan untuk melindungi saya? Karena seringkali dalam doa, kita memang pada saat situasi-situasi penting, kita berdoa kepada Allah. Tapi pada saat kita berdoa kepada Allah, kita itu menyerahkan seluruhnya kepada penyelenggaraan Tuhan, ataukah kita memaksa Tuhan supaya Tuhan melindungi kita pada saat kita memutuskan yang penting itu? Mana yang seringkali terjadi? Kita menyerahkan diri kepada Tuhan atau memaksa Tuhan untuk menjagai kita? Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat apa yang kita pinta di dalam doa ini juga seolah-olah dikritik oleh Tuhan dengan pemilihan ke-12 rasul itu. Yaitu kita belum sampai tahap menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan. Namun kita tetap memaksa Tuhan untuk mendampingi kita. Lalu catatan berikutnya adalah, apakah kita tetap setia dengan apa yang sudah kita tentukan, kita putuskan? Kadangkala kalau kita misalnya sudah memutuskan sesuatu, tapi di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan dalam jalan keputusan kita, seringkali kita mengkoreksinya. Sedangkan kalau Tuhan, sekali dia memilih itu, pilihannya tetap dia pegang sampai Tuhan wafat. Jadi pilihannya justru menguji kesetiaan dia. Kita pun juga begitu. Kalau kita memilih sesuatu, kita juga diuji. Apakah kita setia dengan pilihan kita? Coba ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, Anda dipilih Tuhan untuk menjadi suami, menjadi istri. Pada saat hidup perkawinan itu, Anda dipuaskan oleh pasangan Anda. Tapi kalau pada saat perjalanan waktu, misalnya Anda ketemu dengan orang yang mungkin lebih ganteng, lebih cantik di luar, Anda tetap tertarik dengan istri Anda, dengan suami Anda, atau tetap menginginkan orang lain sebagai pasangan Anda? Ini juga pilihan, ini juga mengandung satu konsekuensi kesetiaan. Tuhan memilih 12 rasul itu sampai Tuhan Yesus wafat. Satu pilihan itu mengandung satu konsekuensi untuk setia dengan pilihan. Dan kita diajak untuk memikirkan itu. Walaupun berat, tetapi karena kita harus setia dengan pilihan itu, kita tetap harus menanggung satu tanggung jawab tersendiri. Selain itu juga, apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada 12 rasul itu sungguh-sungguh adalah hal yang sama sebetulnya. Yaitu mereka 12 rasul itu bisa mendengarkan semua sabdanya, bisa melihat semua tindakannya, walaupun ada beberapa hal yang dikhususkan untuk beberapa rasul saja. Misalnya naik ke Gunung Tabor,
lalu menghidupkan kembali anak Yairus, hanya 4 murid saja. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas saja yang boleh mengikuti itu. Tetapi di semua hal mereka itu sama. Nah, kita juga dipilih oleh Tuhan untuk itu. Kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi muridnya, menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, kita juga diberi anugerah yang sama. Penerapannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita, misalnya yang ada dalam diri kita. Namun, apakah kita juga tetap setia dengan pilihan kita mau ikut Tuhan? Ini juga tantangan bagi diri kita. Mana yang kita cari? Setia dengan Tuhan ataukah kenyamanan kita? Karena kadang kala orang memilih kenyamanan kita. Beberapa saudara-saudari kita yang Katolik, artinya bekas Katolik, mereka tertarik masuk dalam satu gereja karena apa? Oh, di sana musiknya indah. Di sana musiknya itu sungguh-sungguh luar biasa. Dilakukan pemusiknya oleh orang-orang yang profesional sehingga membuat mereka nyaman. Seolah-olah masuk dalam gereja itu seperti masuk dalam kafe, orang menikmati musik. Lalu mereka tertarik. Walaupun dalam gereja itu tidak ada unsur sakramennya. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, orang bisa tertarik karena orang mencari nyaman. Tetapi pilihan kita ikut Tuhan mengundang konsekuensi untuk setia dengannya. Nah, mana yang kita cari? Tuhan atau kenyamanan kita? Selamat merenungkan.